Kemudian syaitan yang kedua berkata, "Wahai Qabil, kau harus tegas dalam hal ini apapun yang terjadi." Kemudian syaitan yang pertama berkata, "Jangan lemah seperti itu wahai Habil. Kau lebih berhak atas Iklimah dan jelita. Perjuangkan hakmu, dan Iklimah adalah hakmu." Kemudian Habil berdoa kepada Allah, "Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Qabil ingin menikahi saudari kembarnya dan menolak pernikahan saudarinya dengan Habil. Maka ayahnya memberikan solusi kurban. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia lebih berhak menikahi Iklimah. Qabil berkata kepada Nabi Adam, "Wahai ayah, aku tak ingin melanggar perintahmu, tetapi aku tidak setuju dengan ide kurban tersebut." Kemudian Habil berkata, "Saudaraku, ini sangat sederhana. Siapa yang diterima kurbannya, maka dia akan menikahi Iklimah." Kemudian Qabil berkata, "Tidak, aku tidak mau menerimanya." Habil pun berkata kepada Qabil, "Mau kemanakah kau wahai Qabil? Kemanakah kau pergi wahai Qabil?" Qabil pun mendatangi Nabi Adam, lalu berkata kepadanya, "Aku datang padamu untuk meminta maaf atas apa yang kulakukan di saat aku marah." Nabi Adam pun mengusap kepala anaknya sembari memberikan nasihat padanya agar menjauhi jalan setan. Qabil pun berkata kepada ayahnya, "Setan telah merusak keharmonisan antara aku dan saudaraku Habil." Kemudian Nabi Adam pun menceritakan bagaimana setan menggoda orang yang menyimpan hasad dan tamak dalam hatinya. Dan Adam juga memberikan himbauan kepada Qabil untuk berhati-hati kepada dua perkara ini. Qabil pun berkata kepada Nabi Adam, "Ayah, setan tidak akan berhasil menggodaku. Aku sudah menerima keputusanmu. Aku setuju untuk berkurban. Maka doakanlah aku wahai ayahku." Qabil dan Habil pun melaksanakan perintah ayahnya untuk berkurban. Setelah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam agar pertikaian antara mereka berakhir, maka Habil memilih kambing yang paling mahal dan paling bagus untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban. Setan yang pertama berkata, "Lihatlah apa yang ingin mereka lakukan." Kemudian setan yang kedua menjawab, "Qabil memilih gandumnya untuk dipersembahkan kepada Allah." Kemudian setan yang ketiga berkata, "Qabil pun sudah menyiapkan kurbannya." Lalu setan yang pertama berkata, "Apa yang telah ia siapkan?" Kemudian setan yang keempat berkata, "Beberapa tangkai gandum." Kemudian setan yang ketiga berkata, "Ayo kita lihat siapa yang akan diterima kurbannya." Qabil berkata, "Aku hanya punya beberapa tangkai gandum yang bisa aku persembahkan sebagai kurban." Kemudian Lumuda berkata, "Apa yang kau lakukan wahai Qabil?" Lalu Qabil menjawab, "Seperti yang kau lihat, aku sedang mempersiapkan kurbanku." Kemudian Yakutah berkata, "Habil telah memilih kurban terbaiknya." Lalu Zaitunah menjawab, "Dasar Qabil bodoh, apa yang kau bawa?" Lalu Yakutah menjawab, "Itu hanya beberapa tangkai gandum yang sudah layu dan kering." Lalu Zaitunah menjawab, "Dasar iblis dan pasukannya, dia menyalakan api pertikaian di antara dua saudara." Lalu Yakutah menjawab, "Lihatlah, mereka sedang mengawasi apa yang sedang terjadi. Iblis telah sukses untuk menyesatkan dan mengelabui Qabil." Mereka berdua pun berjalan ke atas bukit. Habil membawa kambingnya dan menaruhnya di atas bukit. Ia lalu bersujud kepada Allah, meminta agar ia menerima persembahannya. Qabil pun naik ke atas bukit, lantas melempar batang gandumnya di dekat kambing Habil. Lalu dia tampak kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Qabil tidak bisa menerima lapang dada penolakan dari Allah atas kurban yang ia persembahkan. Bahkan dia memberontak. Ia beranjak melakukan kezoliman dan perlawanan. Maka dia mengancam saudaranya dengan berkata, "Sungguh, aku akan membunuhmu." Hatinya bergejolak, dipenuhi dengan rasa dengki dan hasad. Ia lupa bahwa itu adalah ketetapan Allah dan ketentuan Allah. Akan tetapi, begitulah yang dilakukan penyakit hasad dan dengki. Dengki yang menyebabkan pendengki memusuhi saudaranya yang tidak pernah melakukan kesalahan padanya, tapi hanya karena saudaranya diberi kenikmatan yang tidak diberikan kepada pendengki. Iklimah berkata, "Habil, di mana Qabil?" Kemudian Habil menjawab, "Aku pun tidak tahu kemana dia pergi. Dia belum bisa menerima ketetapan Allah dan ia mengancam akan membunuhku."
Lalu Iklimah berkata, "Apa yang kau katakan?" Habil menjawab, "Kau sudah mendengarnya, wahai Iklimah." Lalu Buddha berkata, "Itu hanya perkataan yang diucapkan di saat ia marah. Aku yakin dia tidak bermaksud seperti itu." Habil kemudian berkata, "Tidak, aku sudah menjulurkan tanganku kepadanya untuk berdamai. Akan tetapi dia menolaknya dan mengancamku. Tatapan matanya sangat mengerikan. Semoga Allah mengembalikan akal sehatnya." Iblis berkata, "Ayahmu berdoa kepada Allah agar menerima kurban Habil, dan ia tidak mendoakanmu. Mereka semua telah mengelabuimu. Mereka merencanakan sesuatu padamu, wahai Qabil yang malang." Qabil pun berkata, "Apa yang harus aku lakukan saat ini?" Kemudian iblis berkata, "Rebut kembali hakmu dengan tanganmu sendiri. Janganlah menyerah." Qabil lalu berkata, "Aku sudah meninggalkan mereka. Aku tak mau kembali kepada mereka." Lalu iblis kembali menghasut Qabil. Tidak. Tidak boleh seperti itu, wahai Qabil. Kau harus kembali. Tetapi tenangkan dulu dirimu di sini sembari menyusun rencana. Lalu lakukanlah." Qabil bertanya, "Lakukan apa?" Iblis lalu berkata, "Pulanglah kau untuk merebut hakmu yang telah direbut darimu, yaitu Iklimah." Qabil berkata, "Iklimah sudah bukan milikku lagi, tetapi tidak akan. Dia harus menjadi milikku. Betul, Iklimah hanya milikku seorang. Aku tidak akan berkata-kata lagi selain satu kata, yaitu aku akan membunuhmu, wahai Habil." Habil pun menjawab, "Kau sudah berulang kali mengatakan hal itu. Kau hanya pengecut yang takut membunuh." Kemudian Qabil berkata, "Kelihatannya kau pura-pura berani." Lalu Habil menjawab, "Perlu kau ketahui bahwa aku tidak takut padamu. Rasa iri dan dengki telah menjadikanmu orang yang hina." Kemudian setan pun membisikkan kepada Qabil, "Jangan dengarkan dia dan lakukan apa yang sudah kau rencanakan." Kemudian setan yang lain berkata, "Bunuhlah dia, wahai Qabil. Bunuhlah dia agar kau bisa merebut kembali kekasihmu Iklimah." Habil berkata, "Lemparlah batu itu. Sesungguhnya aku memperingatkanmu bahwa kau akan kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka kau akan menjadi orang-orang yang zolim." Setan pun berkata, "Bunuhlah dia. Bunuh sekarang juga. Dia telah merebut Iklimah darimu. Apakah kau sudah lupa?" Kemudian Qabil berkata, "Aku akan membunuhmu, wahai Habil." Habil lalu berkata, "Aku katakan sekali lagi, sungguh kalau kau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu." Akan tetapi, perkataan lembut yang dipenuhi dengan iman ini tak dapat meluluhkan hati Qabil yang sudah terlanjur keras, yang menjadikan ia menutup telinganya dari mendengarkan perkataan saudaranya, dan hatinya telah kosong dari perasaan cinta dan kasih sayang. Habil berkata, "Wahai saudaraku, kau telah menzolimi dirimu sendiri." Lalu Qabil menjawab, "Habil saudaraku, sadarlah Habil." Lalu iblis pun tertawa sambil berkata, Adam, lihatlah Adam, aku persembahkan padamu agar kau menyaksikan apa yang diperbuat oleh anakmu. Aku persembahkan agar hatimu terkoyak-koyak oleh rasa sedih atas kelakuan anakmu. Maka saksikanlah, wahai Adam." Amarah Qabil pun mulai padam, maka rasa takut pun menghantuinya. Dia memandang saudaranya dengan rasa sesal, berharap saudaranya bangun atau bergerak. Dia menunduk di atas jasad saudaranya, mencoba untuk menggerakkan badannya dengan lembut. Akan tetapi, saudaranya tidak menjawab. Dia pun mengawasi sekitar dengan rasa takut. Akan tetapi, tak ada seorang pun di sana, kecuali kambing-kambing yang berhamburan di lembah setelah tuannya mati. Adam pun merasa sedih dan khawatir. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi ketika ia melihat kambing-kambing Habil berhamburan di lembah tanpa pengembala. Ia pun memanggil anaknya Habil, tetapi tak seorang pun yang menyahut. Ia pun menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, dan ia mengetahui bahwa Qabil telah membunuh saudaranya. Satan pun tertawa terbahak-bahak. "Itu hanya permulaan saja, wahai Adam. Hancurlah hatimu melihat apa yang terjadi pada Habil. Iblis telah menepati janjinya." Dunia terasa gelap bagi Qabil. Hanya ada satu pertanyaan yang berputar di kepalanya. Bagaimana caranya dia menyembunyikan bangkai saudaranya itu? Di saat ia tenggelam dalam ketakutan dan pikirannya, ia melihat sesuatu yang menakjubkan terjadi di hadapannya. Yakutah berkata, "Pemandangan yang sangat menyedihkan. Qabil tak tahu bagaimana cara mengubur saudaranya." Zaitunah menjawab,
Harusnya dia tidak mengalami kejadian yang menyedihkan ini. Yekutah berkata, "Rasakan penyesalan atas apa yang kau lakukan pada saudaramu, wahai anak durhaka." Lalu Zaitunah menjawab, "Iblis telah menipunya, lalu kabur meninggalkannya sendirian." Yekutah berkata, "Nabi Adam dan Hawa pasti sangat terpukul atas apa yang menimpa Habil." Zaitunah menjawab, "Ayo kita lihat apa yang dilakukan Qabil." Qabil berkata, "Qabil bodoh, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Dan kemudian Qabil pun mulai menangis. Qabil pun menangis karena telah membunuh saudaranya, menangis karena ia lemah dan tak tahu cara membawa saudaranya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan padanya. Maka Allah pun mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk menunjukkannya cara untuk mengubur mayat saudaranya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sangat bodoh, tidak tahu apapun, dan bahwa Allah lah yang mengirimkan burung gagak itu agar dia belajar bagaimana cara menguburkan saudaranya. Meledaklah kesedihan Qabil terhadap saudaranya Habil, bagaikan api yang padam oleh penyesalan. Dia menyadari betapa buruk dan lemahnya ia yang telah membunuh orang yang lebih baik dan juga lebih kuat. Saat itu, Adam merasakan kesedihan yang dalam karena telah kehilangan anak-anaknya. Anaknya telah mati dan anak yang lainnya telah terjatuh dalam perangkap iblis. Begitulah akhir kisah dari pertempuran antara iblis dan Nabi Adam alaihi salam beserta anak-anaknya. Dan begitulah kisah Qabil dan Habil yang menggambarkan kisah umat manusia pada masa-masa awal kehidupan mereka. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من